Apa itu? Baik, baik. Mana ahli tanam? Orang ahli tanam. Ada kok? Ini kemana dia punya jantung? Ke arah sana atau ke sini? Kiblatnya kemana dia? Jantung Timur, ke timur. ke selatan. Sebaiknya ke timur. Bapak Timur main dia, timur barat. begini kan? Iya. Bapak main timur barat di mana? Ya. Oke. Tinggi begini deh. Ya tidak apa-apa. Tak. Apa tuh akarnya? Oh, saya. Pamin. Jadi saya tempat kita ke sana. Ya, saya sama juga. Kalau begitu saya juga mesti pegang kasih potong tangan. Kan tidak lengkap. Ini kan dia berbuah nanti. 4 tahun lagi berbuah toh? Ya, bilangnya 5 tahun. 5 tahun lagi. Berarti Bapak yang 2 tahun ini. 2027 ya? Ya. 2007 kita datang nikmati buahnya nih. Ya. Pakai juga sama. Tidak, yang saya tanam tadi dari Pamin 2 tahun berbuah. Oh begitu, 2024 harus berbuah. Salah, saya salah. Bapak punya termasuk 2 tahun. Penyampaian ke saya bahwa biji kelapanya dari Pamin umurnya menghasilkan 2 tahun berbuah. Jadi saya bilang Saya baik ambil 2024 harus berbuah. Saya cari betul yang ini dari bibit sana saya patulnya tambah di sini, tapi bukan hari ini. Pokoknya semua yang ditanam hari ini bukan saya. Bapak jangan marah pakai fosfor. Saya ambil. Oke. Kita foto, kita ambil tidak foto lagi. Mama berteman dengan saya. Bapak bagi buka. Saya ambil. Saya buka Ini sudah. kelapa merah nih. Ini kelapa dalam. Kelapa dalam. Itu kelapa pendek sana bapak punya sendiri. Dengan doa kita semua, tanaman ini kita jaga dan semua bisa menghasilkan buah. Amin. Amin. Kenapa cocok tanah pasir? Tanah saya tadi lebih banyak pasir daripada sini ya. Itu kelapa kita mandikan nanti. Itu pohon ini. Jadi yang 2 tahun itu dari sana sebenarnya. Saya pergi ambil, Pak. Nanti kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan gitu. Yang saya foto itu saya habis ambil bapak. Di kecamatan bapak punya semua. Bisa tanam duluan begitu sebelum ke sini. bagi-bagi sampai di mana yang lebih subur berarti itu tangannya dingin. Ya. Begitu tuh enggak ada. Coba aku ambil air cuci tangan sih kalau. Jadi salah kita masa lalu adalah kita datang kunjungan di pantai cuma sekali tuh paling 2 kali saya paling banyak. Itu salah. Supaya kita jangan ulangi lagi kesalahan. Kalau boleh tahun itu 12 kali kita kunjung tempat. Tiap bulan. Saya hampir tiap hari. Camat kan wajib tuh di sini. Senang-senang. Senang. Ya. Tapi jangan hanya kita senang, lihat juga sekitarnya. Saya sudah angkut kelapanya bapak saya masih. Nah, kalau informasi Pak Camat untuk lokasi diberikan, Saya supir gitu bapak. dan saya juga apa yang Pak Camat buat itu terbaik untuk orang lurah. Ya, Di luar gitu bapak saya yang ambil kelapa jadi badan pospol jangan dimarahi. Saya yang ambil sendiri. Terus coba dikirim foto ya sama Pak. Terus nanti kalau bisa ada orang siapkan tikar, terus dia sewakan, ya sewakan di mana saja gitu, terutama di bawah lindangan pohon ini. 1 jam 10.000, 2 jam 20.000, ya. Mau lebih mahal lagi bisa. Naik kuda 25.000, dengan kuda. 100.000, tapi diikuti dengan mases. Oh, macam semas Di pantai kayak orang Bali dong. lain pijat apa? Bukan enak kasar ya. Harus training. Kalau udah gawe gini aja bukan enak dia pun. Pijat tangan tuh. Pokoknya panjat kuda enak kuda. Iya betul bapak, kuda dipasang semua setempat. Nanti jangan bawa motor ke sini. Jadi harus ada lahan untuk parkir di luar. Ini lagi tuh. Apa lagi ya? Tapi domainnya pariwisata lah tidak saya. Kita main marah kan. Betul. Oh, boleh. Bagaimana?
Oh ya, kita maknai supaya ya kalau boleh ini awal untuk kita bangkit supaya besok jangan lagi ada keluh. Oh ada rusak. Begitu. Dan tidak hanya itu, tapi karena kita menanam maka pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Pertama buah daripada pohon itu dan buah daripada perlakuan yang kita lakukan hari ini. Ya, buah yang kita harapkan adalah besok itu pantai ini yang merupakan andalan kita yang menyaingi pantai Kuta akan ada di Sumba Barat Daya dan daerah ini. Maka kita akan hindarkan hal-hal yang kira-kira mengganggu, dan kalau kita harapkan kehidupan di pantai Kuta itu akan terjadi di sini, maka tentu masyarakat sekitarnya harus juga siap. Dan hari ini Pak Desa senang sekali, ya. Kenapa? Supaya kalau ada orang datang di sini mau pakai begini ke rumah apa saja jangan diganggu. Ya, kemenangannya lebih indah lagi kalau kita. Ya. Begitu ya. Terus, ya. Jarak sepadan pantai kira-kira berapa meter? Apanya? Sepadan pantai. Sepadan pantai itu akan undang-undangnya ada. Ya. Tapi undang-undangnya kan untuk menjadi acuan kita. Tujuannya untuk kebahagiaan, kesejahteraan. Ya. Kita juga akan terus kita jelaskan lagi sepanjang itu lebih bagus, maka ada 200 meter, 100 meter, 1 kilo tergantung nanti perkembangan ke depan. Apabila sudah ada yang memiliki sepadan pantai kira-kira bagaimana? Tentu kita akan kompromi dengan pemilik lahan, ya, supaya ada pembatasan sepadan pantai itu tetap akan diwujud nyatakan, ya. Tapi kembali lagi supaya aset ini harus kita support supaya dia bermanfaat untuk kehidupan bersama. Kalau pemilik lahan yang ada di pinggir pantai selama ini, kira-kira ada aturan khusus untuk mereka? Nanti kita akan ajak terus berdiskusi, ya. Itu juga bagian aturan, ya, sebagai syarat. Ajak berdialog dengan mereka. Lahan ini untuk apa? Ya, mereka kalau mau membangun maka mereka akan izin, dan nanti akan ada instansi terkait untuk memberi petunjuk-petunjuk sebagai persyaratan untuk keluarkan izin, ya. Dan izin itu dibuat, ya, persyaratan itu dibuat untuk apa? Untuk tujuan daripada menjaga ini kesejahteraan, manfaat daripada pantai yang ada untuk semua, begitu. Lalu sepadan pantai yang dimiliki oleh orang, kira-kira kalau ada terlantar kira-kira? Ya kita dorong supaya jangan terlantar. Ya, satu tentu ada rumusan-rumusannya, ya. Dan tentu memang harus dengan komunikasi yang bagus. Supaya orang juga jangan shock karena aturan. Itu. Ya. Kenapa? Dia sudah memiliki. Yang pertama yang syarat adalah dia rawat, ya. Kalau sungguh sudah dia investkan sesuatu, kita dorong, ya. Kalau akibat aktivitas itu ada hal yang kurang, kita ingatkan. Oh, yang diingatkan nggak bisa, mungkin kompensasi. Untuk apa? Bawa untuk kepentingan semua. kita jaga bersama. Jadi jangan menyalahkan. Bapak, sekarang kan sedang terjadi penggalian ilegal orang-orang hukum tertentu. Kira-kira apakah Pemda menyiapkan penjaga sekitar pesisir pantai atau bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya, pertama ya kita mau supaya kita tata kehidupan bersama. Ya, tentu kehidupan bersama butuh pembangunan, ada proses pembangunan, dan proses pembangunan pasti butuh material-material. Ya, sepanjang itu material belum kita siapkan, pasti pasir di pantai menjadi sasaran. Supaya jangan membawa dampak yang lebih banyak yang tidak bagus, kita akan tata. Ya, kita akan tata. Ya. Dan karena itu saya terima kasih kepada kerapatan kawan-kawan kemarin beberapa hari yang lalu. Ya, ada kesepakatan di situ. Kita akan ikuti kesepakatan itu dan kita akan tata. Masalah kemarin itu masalah, tapi tidak boleh masalah kemarin terus kita tinggal dalam permasalahan. Kita harus bangkit dan kita rubah supaya jangan berlanjut. Kita tata dia. Ya, dan seterusnya, dan kita harapkan juga hal-hal yang kurang kemarin kita kompensasi. Mari kita lakukan perbaikan-perbaikan. Hari ini kita mulai, ya, dan seterusnya, dan 1-2 hari lagi akan keluar nanti, ya, pedoman di mana orang ambil pasir sambil menunggu nanti investor yang sesungguhnya untuk hadirkan pasir dari luar. Itu kira targetnya Bapak untuk ya? penyediaan pasirnya itu? Penyediaannya Juni ya, Juni segera. Kenapa? Tahapan-tahapannya sebelumnya sudah dilakukan. Berarti 1 pintu Bapak? Ya? 1 pintu. 1 pintu sementara, bisa juga 2 pintu. Jadi tidak boleh juga investor cuma 1 orang. Karena kita akan dorong lagi, ya.
dan seterusnya. Jadi jenjang waktu yang sekian lama sampai bulan Juni, Nanti kira-kira kita akan ada petakan di mana, mungkin di Kode di mana, di Laura di mana, ya. Tapi semua dengan pengawasan. Ya. jenjang waktu yang ditentukan ini tiba-tiba kalau ada riak-riak terjadi lagi, kira-kira bagaimana? Tentu kita akan diskusikan baik-baik supaya jangan kita timbulkan masalah. Iya, ya. Begitu. Dan seluruh komponen yang ada harus sama-sama. Iya. Begitu. Pak Bupati, kaitan dengan penambangan ini Pak Bupati, ini kan Ya. sudah berlangsung sudah lama Pak Bupati. Ya. Memang sempat ada larangan untuk tidak mengambil pada tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat wisata. Nah, Tapi kan posisi itu tetap terjadi. Artinya ini Pak Bupati, kalau misalnya ini kan bulan Mei Juni baru bisa keluar suratnya Pak, untuk Ya. membolehkan mana dan mana tidak. Kalau misalkan Pak Bupati ya mulai besok seterusnya hari penambangan itu terjadi, apa sikap pemerintah? Kalau itu masih dilakukan masyarakat. oh jadi kamu pesimis itu ah? Ya maksudnya surat dari Pak Bupati nih. Oke, saya akan jawab ya. Yang sudah kita tetapkan itu menjadi lahan, ya. Terus ada penyimpangan, tentu ada komponen lain yang bertindak. Itu kita harapkan dan kita harus maksimal. Tetapi bahwa di sana kenapa itu pasti ada komunikasi yang belum clear. Oleh karena itu maka minta kawan-kawan begitu nanti peta itu kita tetapkan, lokus area yang ditetapkan, kita sosialisasikan supaya jangan menjadi kendala, ya, dan seterusnya. Itu. Bapak gambaran besarnya untuk peta dari lahan untuk kita ambil pasir itu apakah dia